Suara Kebenaran pada Minggu 23 Juni 2024 berjudul Masih Ada Yang Kurang. Allah yang Maha Besar layak mendapatkan yang terbaik, terbanyak segenap hidup kita. Itulah cara kita menghormati Allah secara patut. Kita harus selalu berpikir bahwa masih ada yang kurang yang belum kita persembahkan kepadanya. Jadi kita merasa masih ada sesuatu yang kurang yang belum kita persembahkan kepadanya. Jadi bukan berpikir masih kurang yang Allah berikan untuk kita. Masih harus lebih banyak yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi selera atau keinginan kita. Tetapi sebaliknya, yaitu masih kurang dari pihak kita untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kita percaya Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang baik, tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Seandainya kita tidak minta pun, Allah pasti mencukupinya. Sesuai dengan firman yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 32 hingga 34, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita tidak meragukan Allah yang pasti bijaksana memenuhi kehidupan kebutuhan kita. Sekarang dari pihak kita harus merasa selalu ada yang kurang yang kita persembahkan bagi Allah. Masih ada yang kurang yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Dan jika kita bersikap demikian, apa yang terjadi? Ini yang terjadi ketika kita berkata, Tuhan, kurang apa lagi? Apa yang harus aku persembahkan kepadamu? Apa yang masih aku sisakan untuk diriku sendiri? Yang pertama, Tuhan akan menunjukkan kepada kita kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Hal-hal yang masih kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan agar kita berhenti melakukan hal itu. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, jangan sampai aku berbuat dosa kepadamu, sekecil atau sehalus apapun kesalahan itu. Ya Tuhan, tolonglah aku agar tidak berbuat salah lagi. Yang kedua adalah, Tuhan pasti akan tunjukkan kepada kita Ishak yang kita cintai, yang mengikat hati kita lebih dari Tuhan. Seperti Abraham yang harus melepaskan Ishak kesayangannya. Demikian pula Tuhan akan mengajar kita melepaskan kesayangan-kesayangan kita. Yang itu dapat mengganggu hubungan harmonisasi kita dengan Allah. Luar biasa saudaraku. Tuhan akan membukakan pengertian kita. Ya, membukakan pikiran kita. Sebab Tuhan menghendaki sebuah hubungan yang makin hari makin eksklusif. Dan untuk itu kita harus melepaskan kesayangan kita atau yang masih bisa berpotensi menjadi berhala kita. Yang ketiga adalah Tuhan akan memberitahukan kepada kita rencana-rencananya supaya kita lakukan. Dan ini merupakan kepercayaan dari Allah bagi kita. Semakin kita serius berurusan dengan Tuhan, rencana-rencana yang Allah sediakan bagi kita semakin dibukakan. Sehingga hidup kita diarahkan untuk menggenapi rencana Allah itu. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, kita tidak pernah tahu rencana apa yang Allah sediakan bagi kita untuk kita penuhi. Sebab seiring dengan kelahiran kita di bumi, Allah mempersiapkan rencana-rencana besarnya untuk kita masing-masing. Kita bisa menjadi apa di hadapan Allah dan apa yang harus kita kerjakan bagi Tuhan. Dan yang keempat adalah
Tuhan mulai membukakan rahasia pribadinya. Rahasia keberadaan Allah yang ajaib. Pengetahuan kita akan Allah ditambahkan. Maksudnya, dengan pengetahuan mengenai Allah yang dibukakan tersebut, maka sikap kita kepada Tuhan makin tepat. Kita makin bisa menempatkan diri di hadapan Allah. Disitulah kita bisa menemukan tempat yang tepat di hadapan Tuhan dan menempatkan Allah secara benar di dalam hidup kita. Semua ini merupakan persiapan kekekalan, sebab hanya orang yang memiliki tempat yang tepat dan benar di hadapan Allah yang akan masuk kerajaan surga. Kalau orang tidak menempatkan Allah secara tepat di dalam hidupnya, tidak mungkin dia layak masuk kerajaan surga. Jadi, mari kita selalu merasa masih ada yang kurang yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus merasa masih ada sesuatu yang kurang yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Untuk itu, burulah dia selagi masih ada kesempatan. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.